Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dengan harapan semoga di bulan suci Ramadan ini kita semuanya bisa meraih derajat ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Ibnu Atha As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan minimal dua kenikmatan yang diperoleh oleh manusia adalah nikmat al-ijad wal imdad, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan kita di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Pemeliharaan ini adalah salah satunya Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang menciptakan kita semuanya. Dan Allah juga menundukkan apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita sebagai manusia untuk memelihara dan melestarikan apa yang ada di muka bumi ini. Dari tumbuhan, hewan-hewan, dan yang lainnya. Coba kita tengok dalam surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana makanan kita. Allah yang menurunkan air hujan, Allah yang membelah bumi ini, membelah tanah ini, sehingga biji-biji yang ada di dalam tanah ini tumbuh, bertunas. Kemudian muncullah tanaman-tanaman yang memberikan makanan kepada kita semuanya. Untuk itu, ketika kita mengetahui banyaknya manfaat dari alam yang ada di sekitar kita, maka kewajiban kita sebagai manusia adalah untuk memeliharanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada dua fungsi dari tanaman-tanaman ini, dari alam yang ada di sekitar kita ini. Yang pertama adalah fungsi kebutuhan atau manfaat. Salah satunya memberikan manfaat, yaitu makanan kepada kita sebagai manusia. Memberikan oksigen kepada kita sebagai manusia. Itu adalah kebutuhan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk perhiasan, untuk pemandangan, sehingga bisa menghilangkan rasa lelah dan letih ketika kita melihat perhiasan atau tanaman-tanaman yang indah. Kita melihat banyak orang yang menanam bunga-bunga,
kemudian juga pemerintah menyiapkan pusat-pusat kota untuk sebagai lahan hijau, sehingga bisa menghilangkan rasa stres ataupun lelah dan letih kita ketika kita berada di sana. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita coba dengarkan hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yastati falyuzri'ha akhahu, rawahu Muslim. Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika dia tidak mampu atau tidak bisa menanaminya, maka hendaklah memberikan kuasa kepada saudaranya untuk menanaminya. Kalau dilihat, ini memberikan motivasi kepada kita untuk tidak membiarkan tanah dalam keadaan mati. Berarti kita harus menghijaukan tanah, kita harus menghidupkan tanah. Kalau kita tidak mampu dan tidak punya kesempatan karena kesibukan kita, maka bisa kita menyuruh orang dan kita membayarnya untuk bisa menghijaukan tanah-tanah yang kita miliki. Jangan sampai tanah hanya sebagai investasi dan kondisinya kering, kerontang. Yang kedua, ada sebuah hadis yang mungkin bisa memberikan motivasi yang lebih kepada kita untuk selalu memperdulikan dan memperhatikan lingkungan kita. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qamat as-sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yakuma hatta yaghrisaha falyaf'al, rawahu Ahmad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Anas ini memberikan motivasi kepada kita ketika ada kesempatan sedikit pun untuk menanam, maka tanamlah. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis yang saya bacakan tadi, jika akan terjadi hari kiamat dan di tangan kalian ada sebiji kurma, jika Anda mampu dan belum terjadi kiamat, maka tanamlah. Nah, kondisi-kondisi yang sangat mepet, yang sangat genting karena adanya hari kiamat yang akan terjadi, Rasul masih berwasiat kepada kita untuk menanam. Jadi kita tidak berorientasi atau berpikir ketika saya menanam siapa yang akan memetik, bukan itu. Tapi motivasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita sebagai manusia kewajibannya adalah untuk melestarikan dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, pesan yang mungkin bisa kita lakukan saat ini adalah ketika kita memiliki rumah dan di halaman kita ada tanah kosong, maka tanamlah di situ. Ketika kita memiliki sampah, maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai sampah ini kita buang ke got, kita buang ke sungai, akhirnya terjadi pencemaran sehingga kita tidak layak untuk menjadi khalifatullah fil ard, yang menjadi khalifah di muka bumi ini, yang mengelola muka bumi ini, karena kita tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita kelola. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa memperhatikan lingkungan kita dan selalu memelihara apa yang ada di sekitar kita, sehingga bumi kita masih tetap hijau dan masih tetap bisa memberikan manfaat kepada kita, anak kita, dan cucu kita di kemudian hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.